Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Fahreja dengan nomor NIM 2108 dari kelompok 7 dan rekan saya Dwi Lapingga dengan nomor NIM 2108 dan Zidain Ramadan dengan nomor NIM 2108 akan membahas tentang analisis gaya bahasa pada kumpulan puisi karya M. Aan Mansur dengan dosen pengampu Ibu Dewi Kusuma Magister Pendidikan. Baik, yang akan dibahas pertama oleh saya terlebih dahulu, yaitu bagian abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan oleh penyair M. Aan Mansur dalam kumpulan puisinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif atau metode pengumpulan data berdasarkan link yang dibagikan kepada siswa kelas 7 secara spesifik, transparan, dan mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data tertulis melalui pertanyaan yang telah dibagikan secara online. Objek dari penelitian ini yaitu puisi karya M. Aan Mansur, sedangkan subjek pengumpulan data untuk mengkaji gaya bahasa yang digunakan oleh M. Aan Mansur dalam puisinya yakni siswa-siswi MTS Negeri 5 Cirebon kelas 7. Pendekatan statistika digunakan untuk mendeskripsikan gaya bahasa dalam kumpulan puisi M. Aan Mansur. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa puisi karya M. Aan Mansur sering menggunakan gaya bahasa, yaitu gaya bahasa asosiasi, metafora, personifikasi, dan disfemisme. Gaya bahasa yang digunakan paling dominan dalam puisi karya M. Aan Mansur yaitu gaya bahasa personifikasi. Baik, selanjutnya pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, ada beberapa pokok bahasan, yaitu A. Latar belakang. Puisi dapat diartikan sebagai salah satu karya sastra yang diwujudkan melalui kata-kata indah dan memiliki makna yang dalam. Pada dasarnya, makna di dalam puisi mengandung suatu gaya bahasa yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara yang khas dan sulit dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Gaya bahasa merupakan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis maupun lisan yang digunakan oleh seorang penyair. Pendekatan statistika dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis gaya bahasa dari suatu teks. Dalam menganalisis gaya bahasa yang digunakan oleh M. Aan Mansur pada kumpulan puisinya akan dibahas beberapa contoh kutipan puisi yang terdapat di dalam kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini sebagai objek penelitian dan untuk membuktikan terkait dengan gaya bahasa yang paling dominan digunakan oleh M. Aan Mansur pada kumpulan puisinya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu pertama, siapakah M. Aan Mansur dan seberapa banyak orang yang mengenalnya? Kedua, bagaimana analisis gaya bahasa pada kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini, karya M. Aan Mansur? Dan yang ketiga, jelaskan gaya bahasa yang paling dominan digunakan oleh M. Aan Mansur di dalam kumpulan puisinya. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian analisis gaya bahasa pada kumpulan puisi karya M. Aan Mansur yaitu yang pertama, bertujuan untuk mendeskripsikan tentang M. Aan Mansur dan seberapa banyak orang yang mengenalnya. Yang kedua, untuk mendeskripsikan beberapa gaya bahasa pada kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini, karya M. Aan Mansur. Dan yang ketiga,
untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang paling dominan digunakan oleh M. Aan Mansur di dalam kumpulan puisinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Lapingga. D. Batasan masalah. Dalam kesempatan kali ini, penelitian hanya meneliti 3 judul puisi untuk diteliti gaya bahasa yang paling dominan dari keseluruhan kumpulan puisi karya M. Aan Mansur, dan untuk menentukan gaya bahasa yang digunakan oleh penyair yaitu peneliti mengambil judul puisi Tidak Ada New York Hari Ini karya M. Aan Mansur. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode pelukis sesuatu hal. Metode ini digunakan untuk melaporkan atau memaparkan secara keseluruhan hasil analisis tentang gaya bahasa pada kumpulan puisi karya M. Aan Mansur melalui pertanyaan dari Gifrom kepada siswa MTS Negeri 5 Cirebon kelas 7. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Sujarweni 2014-19 mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Prosedur pelaksanaan penelitian ini antara lain yaitu mencari artikel, mencatat ringkasan, menganalisis bersama, mengumpulkan data melalui tautan penelitian, dan memberikan kesimpulan atau hasil dari tautan penelitian. Hasil dan pembahasan. 1. M. Aan Mansur dan karyanya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa M. Aan Mansur adalah seorang penulis puisi yang lahir di Sulawesi, dan di dalam kumpulan karya puisinya terbukti bahwa ia sangat mengidentifikkan puisinya melalui gaya bahasa yang digunakannya, bukan melalui gaya imajinasi maupun bentuk tipografinya. Akan tetapi sebagian besar orang-orang hanya mengenal nama M. Aan Mansurnya saja dan hanya sedikit yang mengetahui wajahnya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa karya puisi M. Aan Mansur yang paling diketahui oleh orang-orang adalah kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini. Kumpulan puisi tersebut menggambarkan tentang keberadaan dan kehidupan seseorang yang berada di luar negeri. Dapat dilihat pada diagram, sebanyak 62% orang memilih puisi Tidak Ada New York Hari Ini. Dapat dilihat pada diagram bahwa sebanyak 70% orang melihat gaya bahasanya. Poin kedua, gaya bahasa pada kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini karya M. Aan Mansur. Dari hasil penelitian melalui link yang dibagikan menyatakan bahwa di dalam puisi Tidak Ada New York Hari Ini mengandung gaya bahasa perbandingan, yaitu gaya bahasa asosiasi, metafora, personifikasi, dan disfimisme. Bisa kita lihat kutipan puisi Tidak Ada New York Hari Ini pada bait kedua. Bahasa ibu adalah kamar tidurku, kepeluk tubuh sendiri, dan cinta kau tak ingin aku mematikan mata lampu. Jendela terbuka dan masa lampau memasukiku sebagai angin. Meriang, meriang aku meriang. Kau yang panas di kening, kau yang dingin di kenang. Halaman 10. Berdasarkan hasil penelitian dengan diberikannya contoh kutipan tersebut, orang-orang dapat mengetahui gaya bahasa yang digunakan oleh M. Aan Mansur. Kutipan tersebut menggunakan gaya bahasa yang tidak mudah dipahami dengan sekali membaca, sehingga ada beberapa orang yang mengira bahwa puisi tersebut bertema percintaan. Akan tetapi dari hasil masih terbukti bahwa puisi tersebut pada kenyataannya bertemakan tentang kehidupan seseorang yang sedang berada di luar negeri. Poin ketiga, gaya bahasa yang paling dominan digunakan oleh M. Aan Mansur di dalam kumpulan puisinya. Dari hasil tautan atau survei yang telah dibagikan secara online terbukti bahwa di dalam kumpulan puisi karya M. Aan Mansur banyak menggunakan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati. Dalam hal ini berarti bahwa di dalam puisi tersebut M. Aan Mansur lebih dominan mengangkat benda mati seolah-olah hidup layaknya manusia. Seperti di dalam kutipan puisi tersebut, langit mengenakan jepit rambutmu di mana-mana, kilau lampu-lampu malam meminjam warna-warni,
dan bahasa dari matamu. Pintu-pintu toko masih terbuka menggoda para pelancong yang datang dari negeri miskin di seberang benua. Halaman 10. Proses mencari 15 artikel, kemudian meringkasnya. Dan ini hasil dari ringkasan yang telah dilakukan oleh kelompok 7. Ada 15 ringkasan. Kedua, setelah meringkas artikel, kemudian membuat Google formulir untuk membuktikan terkait kebenaran dari kesimpulan artikel yang telah kelompok 7 ringkas. Baik, berdasarkan analisis penelitian yang telah disampaikan oleh kelompok 7, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis data dari tautan yang telah dibagikan, M. Aan Mansur adalah seorang penulis puisi yang lahir di Sulawesi, dan di dalam kumpulan karya puisinya terbukti bahwa ia sangat mengidentikan puisinya melalui gaya bahasa. Pada kumpulan puisi tersebut, dianalisis bahwa gaya bahasa perbandingan yang digunakan oleh M. Aan Mansur dalam kumpulan puisi yang berjudul Tidak Ada New York Hari Ini, terdapat 4 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa asosiasi, metafora, personifikasi, dan disfimisme. Dari hasil tautan atau survei yang telah dibagikan secara online di dalam kumpulan puisi karya M. Aan Mansur, banyak menggunakan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati. Sebanyak 90% siswa kelas 7 di MTS Negeri 5 Cirebon, siswanya rata-rata memilih majas personifikasi. Dalam hal ini, berarti bahwa di dalam puisi tersebut, M. Aan Mansur terbukti bahwa pada kumpulan puisinya lebih dominan menggunakan atau mengangkat benda mati seolah-olah benda hidup, atau seolah-olah layaknya manusia. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.